dia mau berprestasi. Kalau tidak mau berprestasi, maka tunggulah 5 tahun lagi masyarakat akan memberikan sanksi. Baik, terima kasih. Saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat bagi pemerintah Kota Serang, khususnya pada wali kota dan wakil wali kota telah menjalani pemerintahan selama 1 tahun. Saya kira masyarakat Kota Serang secara objektif juga telah melihat bagaimana eh, saudara wali kota dan wakil wali kota bekerja secara sungguh-sungguh, membuat banyak perubahan, dan secara kasat mata itu terlihat. Kita bisa melihat secara terang benderang bagaimana upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dalam menata Pasar Rau, kemudian juga menata Pasar Lama, sehingga dia menjadi satu destinasi kuliner yang luar biasa lah, ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Serang dan sangat nyaman. Dan yang paling ikonik menurut saya di tahun ini bagi pemerintah Kota Serang adalah tertatanya kawasan Royal. Royal baru disebutnya sekarang. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Serang, khususnya wali kota dan wakil wali kota, berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan, membangun dan memperkuat kualitas hidup masyarakat Kota Serang, terutama dalam konteks penataan infrastruktur, juga pengembangan ekonomi masyarakat. Termasuk juga beberapa kawasan lainnya seperti Kepandean, kemudian juga di seputar Ciceri sudah banyak taman-taman yang itu memperindah atau membuat masyarakat Kota Serang dapat menikmati sedikit banyaknya perubahan dari wajah kota. Tetapi apakah itu semua sudah cukup? Saya kira kita juga harus kembali lebih objektif untuk menyatakan secara terbuka bahwa kalau kita merujuk pada janji kampanye yang pernah disampaikan ketika Pak Budi Rustandi maupun Bapak Nur Agis ketika melakukan kampanye di saat pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2024 yang lalu, ada beberapa hal saya kira dari 13 janjinya yang itu dituangkan dalam 13 program yang belum terrealisasi secara komprehensif, secara penuh, secara optimal, kan begitu. Nah, kemudian selain yang terkait dengan infrastruktur, saya kira juga kita mendapatkan data yang cukup signifikan bahwa terjadi perubahan secara serius di angka kemiskinan, dengan garis kemiskinan yang semakin menipis, angka 5,51% di tahun 2025 berdasarkan data dari BPS di Kota Serang. Ini tentu saja sangat baik bahwa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang. Tetapi sekali lagi itu belum cukup. Kenapa? Karena kita melihat sekarang bagaimana misalnya organisasi pemerintahan daerah cenderung kalau saya harus menyebutnya miskin kreativitas. Kenapa? Karena terkunci oleh sikap politik atau gaya kepemimpinan, mungkin lebih tepatnya ya, gaya kepemimpinan dari Pak Wali Kota Budi Rustandi yang terlihat sangat dominan, sehingga eh, terbaca bahwa pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya itu seakan-akan lebih memilih jalan menunggu perintah ketimbang melakukan kreativitas. Dalam jangka pendek, kepatuhan birokrasi ini penting untuk menjamin terjadinya kesatuan komando. Tetapi untuk jangka panjang, sikap yang tidak kreatif, menunggu arahan, menunggu pimpinan, tidak mau mengambil dan membuat perencanaan yang lebih strategis karena khawatir nanti dianggap bertentangan dengan programnya Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, saya kira ini justru akan mematikan kreativitas birokrasi. Ini tahun pertama. Bisa bayangkan kalau misalnya 4 tahun berikutnya kita hanya akan mendapatkan birokrasi yang mengikuti
arahan dari Pak Wali Kota. Iya, kalau Pak Wali Kotanya kebetulan memberikan arahan yang tepat. Nah, kalau misalnya Pak Wali Kota tidak memberikan arahan yang tepat, justru ini bisa berbahaya karena nanti akan menyebabkan problem di dalam tata kelola birokrasi. Saya kira peran dari sekretariat daerah tidak terlalu signifikan di dalam penyelenggaraan. Karena terapa? Kita lihat misalnya bagaimana uh, gerak kerja dari organisasi perangkat daerah pada level pelayanan publik, pada sektor pelayanan publik itu terlihat tidak berubah sebetulnya, masih sama seperti dulu. Masih lamban, masih cenderung panjang, masih cukup birokratik, dan saya kira hampir semua juga masih bisa menyampaikan maksudnya bahwa standar pelayanan publiknya tidak berubah. Hanya mungkin melayani Pak Wali Kotanya, cara melayani Pak Wali Kotanya yang berubah. Tapi cara melayani publiknya saya kira masih belum berubah. Nah, Pak Wali Kota saya kira harus rajin-rajin melakukan inspeksi yang tidak perlu diberitahukan dan tidak perlu diorganisir, diorkestrasi menjadi konten. Karena agak berbahaya kalau kayak begitu, nanti seolah-olah sidak-sidak itu menjadi tidak dilakukan secara serius. Nah, karena ini penting memberikan efek kejut bagi birokrasi untuk mempercepat layanan, itu sangat penting sekali. Yang lainnya misalnya dalam konteks 13 program dari wali kota dan wakil wali kota selama 1 tahun ini, yang paling mendapat sorotan adalah soal Serang Menyala. Yang secara faktual ini harus kita akui, di beberapa titik benar sudah ada upaya sungguh-sungguh, apalagi di Royal baru itu luar biasa, lampu berkelip-kelip gitu kan, luar biasa sekali, sangat nyaman. Tetapi di titik-titik lain yang strategis dan cenderung punya tingkat kebahayaan dan resiko lalu lintas, ini justru malah tidak tercover dalam program Serang Menyala. Atau mungkin kita sebutnya belum deh, belum. Nah, saya kira ini ada semacam pembuktian ada lag komunikasi birokrasi antara laporan yang diterima oleh Pak Wali Kota dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, lag ini apakah juga hanya terjadi pada level birokrasi, pada organ perangkat daerah dan kepada kepala daerah? Apakah juga tidak terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah? Saya membaca teman-teman ini di beberapa pemerintahan daerah. Saya tidak bicara Kota Serang saja, tapi banyak daerah di tahun pertama ini mulai terjadi suasana yang punya kecenderungan sedikit berbeda. Saya belum sampai menyebutnya kurang harmonis, tetapi sedikit punya kecenderungan berbeda antara orientasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagaimana di Kota Serang? Secara objektif kita harus akui, secara faktual kita juga melihat bagaimana relasi antara wakil wali kota dengan wali kota coba dikesankan sangat baik, sangat akrab. Ada beberapa konten video yang itu melukiskan bagaimana akrabnya antara wali kota dan wakil wali kota. Tetapi tentu saja kita juga sama-sama tahu ada beberapa dinamika yang mulai memperlihatkan kecenderungan perbedaan orientasi di dalam memaknai program pembangunan antara wali kota dan wakil wali kota. Sebetulnya ini bagus kalau itu dikelola dengan di-manage dengan dinamika, menjadi satu dinamika dalam tata berpemerintahan, karena tidak boleh ada yes man. Sekali lagi seperti yang awal tadi, OPD memilih sikap yes man, kan begitu, menjadi major voice gitu kan, jadi orang-orangnya Pak Wali, kan begitu, memilih menjadi orang-orangnya Pak Wali ketimbang tapi berbahaya nanti kalau misalnya hanya mengikuti perintah Pak Wali tapi mengabaikan apa pendapat dari Pak Wakil Wali Kota. Nah,
Ini akan menjadi suasana yang terus, kalau ini terus meruncing, ini membahayakan. Stabilitas pemerintahan itu penting di dalam menjalankan program dan perencanaan pembangunan. Ide besar dari 13 program yang ditawarkan oleh Budi dan Agis pada saat kampanye dan itu kemudian dipilih oleh masyarakat Kota Serang akan menjadi sia-sia dan tidak akan terrealisasi dengan baik. Akan ada banyak hambatan, akan ada banyak tantangan, dan akan ada banyak kesulitan selain yang terutama karena persoalan yang klasik yang dihadapi oleh pemerintah Kota Serang, keterbatasan anggaran. Nah, keterbatasan anggaran itu hanya bisa dijawab dengan kreativitas. Tanpa kreativitas, maka kita akan selalu dihadapkan pada kesulitan, terutama karena kesulitan keterbatasan anggaran. Saya kira itu. Nah, kalau tadi relasi antara wali kota dengan wali kota, dengan wakil wali kota maksudnya, yang sampai saat ini kita boleh sebut saja baik-baik saja, uh, punya kecenderungan harmonis, punya kecenderungan ya, walaupun sudah ada riak-riak dan bibit-bibit yang berpotensi membesar kalau tidak dikelola dengan baik. Lantas bagaimana dengan DPRD? Ini satu hal yang menjadi menarik karena masyarakat lupa. Di tahun 2024 kita tidak hanya memilih wali kota dan wakil wali kota, tetapi juga memilih anggota DPRD. Dan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi anggaran. Nah, sayangnya kita tidak melihat secara signifikan peran anggota DPRD, baik pimpinan maupun anggota. Kita tidak pernah melihat ada kritik kebijakan. Kita tidak pernah melihat pengawasan yang konkret. Kita tidak pernah melihat kebijakan anggaran yang prioritas untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang itu diperdebatkan dan diketahui oleh publik secara luas. DPRD seperti lembaga stempel pada masa Orde Baru yang tidak memberikan dampak signifikan buat masyarakat. Dan pada akhirnya DPRD kemudian keluar sebagai institusi pelengkap perjalanan demokrasi di Kota Serang. Sayang sekali karena ini akan meninggalkan catatan yang luar biasa. Kita tidak menemukan ada satu terobosan regulasi yang dibuat oleh DPRD untuk menata berbagai persoalan yang ada di Kota Serang khususnya. Kita juga tidak melihat bagaimana terobosan ekonomi yang dilakukan oleh DPRD melalui regulasi dengan membuat kebijakan peraturan daerah yang secara signifikan itu mampu mengubah kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kita juga tidak pernah melihat produk pengawasan DPRD terhadap kinerja organ perangkat daerah. Kita tidak pernah melihat fungsi pengawasan DPRD dilakukan dengan baik. Kita juga tidak pernah melihat laporan apa yang sudah dikerjakan oleh DPRD. Mereka cenderung menjadi organ yang sangat elitis, tidak pernah bermetamorfosa menjadi organ penyambung lidah rakyat, tidak pernah menjadi lembaga yang secara serius mau memberikan tempat menjadi representasi public interest. Ini semua terjadi karena memang DPRD merasa menjadi bagian dari pemerintah daerah. Karena mereka bagian dari pemerintah daerah, maka mereka tidak bisa melakukan kontrol secara objektif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa pernyataan, beberapa pendapat yang dilakukan secara personal oleh anggota-anggota DPRD kebanyakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemberitaan media massa. Tidak dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan satu masalah. Contoh misalnya ketika bicara tentang masalah urban, masalah ketenaga kerjaan, masalah kemacetan, semuanya dilakukan hanya sekedar memenuhi respon dari kebutuhan media massa, pemberitaan. Sebatas itu, tidak untuk menyelesaikan akar masalah. Itu cukup. Saya kira kita tidak akan menemukan
produk kebijakan atau produk daerah atau mungkin juga produk pengawasan dari DPRD kalau mereka akan bekerja dengan cara seperti yang dilakukan oleh setahun, atau kalau DPRD bekerja dengan cara seperti setahun kemarin, maka kita tahun depan tidak akan menemukan produk regulasi, tidak akan menemukan prioritas anggaran, dan tidak akan menemukan produk pengawasan yang lebih baik daripada hari. Yang terdengar justru malah DPRD mengeluh. DPRD bukan tempat mengeluh, tetapi mengkritisi kebijakan. DPRD tidak boleh merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dia punya prioritas untuk penyusunan dan postur anggaran. DPRD juga tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di masyarakat yang secara kasat mata dan mungkin juga terdengar secara langsung problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, karena mereka punya ruang untuk melakukan pengawasan yang sangat strategis untuk perkembangan pemerintahan daerah. Semua ini menurut saya adalah catatan 1 tahun perjalanan pemerintah Kota Serang. Tentu saja kita tidak boleh melihatnya sebagai catatan personal, tetapi kita harus melihatnya sebagai sebuah catatan yang komprehensif tentang berjalannya kinerja yang positif mewujudkan janji-janji pemilu, janji-janji kampanye, janji-janji politik, baik itu yang dilakukan oleh wali kota maupun wakil wali kota Serang. Tetapi tentu saja mereka bukan dua orang yang secara luar biasa bisa mengubah segalanya pada waktu singkat. Butuh dukungan, butuh support, terutama tentu saja dari organ perangkat daerah, dari organisasi perangkat daerah. Mereka mendapatkan banyak support, banyak dukungan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah, tentunya yang supporting, bukan yang toksik, bukan yang justru merusak kualitas pemerintahan, bukan justru OPD yang asal bapak senang, bukan OPD yang sekedar menyajikan data yang tidak sempurna, tidak valid, kemudian menimbulkan keributan di kelanjutan. Dan tentu saja terbangun relasi yang harmonis antara wali kota, wakil wali kota, OPD, dan DPRD. Bukan dalam konteks relasi yang untuk mengambil keuntungan sendiri, tetapi relasi yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena kerja bersama untuk kemakmuran rakyat tentu akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan ini semua hanya bisa dilakukan kalau pemerintah Kota Serang membuka diri, membangun kepercayaan publik, bukan sekedar membuat konten. Apalagi sebetulnya tidak ada persoalan juga berkomunikasi melalui media sosial, tetapi tentu saja yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dampak yang nyata, contoh yang konkret, fakta yang sebenarnya. Bagaimana pasar lama tertata, pasar Rau tertata, kemacetan itu semakin tidak ada, kemudian masyarakat semakin banyak bisa berusaha, kemudian penataan kawasan bisa dilakukan dengan baik dan sebagainya. Saya kira perjalanan setahun ini perlu kita apresiasi, tetapi bukan berarti tidak bisa dievaluasi. Pak Budi Rustandi punya kesempatan banyak untuk melakukan koreksi terhadap perjalanannya selama setahun. Kalau dia mau berprestasi, kalau tidak mau berprestasi, maka tunggulah 5 tahun lagi masyarakat akan memberikan sanksi. Saya kira demikian. Terima kasih.